Terima kasih Pak Karni. Selamat malam. Ini mudah-mudahan nggak ngantuk gitu. Kasus atau perkara ini atau kejadian ini atau tragedi lah ini sungguh hebat. Saya sampai tamat jadi Kabariskrim belum pernah nemui perkara besar kayak gini, Pak. Perkara dulu saya dulu besar, heboh, tapi tidak seheboh ini dan tidak sehebat ini. Ini melibatkan 3 presiden, Pak. 1 presiden ELC. Kemudian 2 presiden Republik Indonesia. Nah, sampai 3 kali beliau ngomong memperingatkan Kapolri. Yang ketiga melibatkan presiden G20. Wah, G20 itu dunia. Jadi artinya sungguh-sungguh perkara ini menarik perhatian dan hebat. Kemudian hebat yang kedua lagi, sakti, Pak. Saya pensiunan bintang 3. Saat bintang 3 nggak sakti saya. Saya paling dikawal oleh ya sersan-sersan lah, kalaupun dikawal. Kadang tidak gitu. Yang ini Barada itu pangkat paling bawah, Pak. Yang awal kemarin waktu ke Komnas HAM Bintara, Pak. Dan ada kolonel juga yang awal. Ya, Pak. Ada kolonelnya kan? Bayangkan apa nggak hebat Barada ini. Sakti. Saktinya lagi Barada ini, dia nembak 5 peluru kena. Kemudian dia ditembak berapa? 7 peluru. Nggak ada yang kena. Sakti sekali. Ayo. Apa nggak sakti nih? Oke. Itu sebagai intro saja biar nggak tegang. Mana? Itu ya, bikin lupa aja udah. Ke kebun dulu, kalau kebun nggak lupa. Kemudian perkara ini mau tak mau kita harus apresiasi kepada Pak Kapolri dengan bentuknya tim khusus. Sudah ada kemajuan, sebagaimana disampaikan oleh Komnas HAM ya. Sudah ada kemajuan bahwa ada berapa titik CCTV yang sudah disampaikan, kemudian adanya ekshumasi, penggalian jenazah, pembuatan visum, otopsi dan pembuatan visum. Apakah visum pertama dan visum kedua akan berbeda? I don't know lah bahasa Inggrisnya ya. Mana aku tahu gitu. Bisa sama, bisa tidak sama. Paling nanti timbul pertanyaan kalau berbeda, yang mana yang dipakai? Ya kita sepakatlah yang dipakai adalah tentunya yang paling akuntabel, paling akurat, dan ya pikiran orang banyak jauh lebih bagus daripada pikiran orang sendiri. Nah apalagi semua sudah bersepakat apapun hasil daripada visum yang kedua, karena itu permintaan dan pikiran orang banyak ya akan disepakati. Nah kalau dia sama dengan yang pertama, ya tentunya ini memperkuat yang pertama. Kalau dia berbeda, ya tentunya yang nggak masuk akal yang nggak dipakai gitu aja kok repot gitu kan. Terus apakah kita akan menunggu sampai 40 hari 4 minggu, 8 minggu? Tentunya tidak. Soalnya kalau mesin yang sudah didinginkan terlalu lama ya nggak jos lagi. Masih banyak pekerjaan yang dilakukan. Tidak hanya nunggu visum, tetapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti digital forensik untuk HP, untuk apa tadi yang rusak tadi, decoder yang rusak, CCTV yang rusak, kemudian untuk meriksa saksi-saksi yang lain. Dan sampai sekarang Pak Karni ini belum ada tersangka kalau nggak salah. Tersangka belum ada ini. Baik tersangka, mungkin tersangka pelecehan yang sudah. Nah tadi yang sudah diributkan apa dihentikan apa tidak sampai dengan ke Menko Polhukam, saya kira didiamkan aja berhenti nih. Karena undang-undang yang merintahkan. Nah undang-undang merintahkan memang di situ dikatakan untuk dihentikan penuntutan. Nah pada level penuntutan, tapi pada level penyidikan itu mari kita kembali ke undang-undang ya. Jadi tanpa diperintah pun ini ya akan berhenti. Kalau terdakwanya nggak ada ya gimana mau menyidangkan. Dan apapun, apakah akan diperiksa penyelidikan ya silakanlah kalau polisi mau bekerja untuk nanti toh endingnya udah tahu bahwa ini akan berhenti ya. Tapi ngabis-ngabisi solar Pak kalau menurut saya kan.
BBM mahal ya, buang energi gitu. Nah, tapi tetap harus diselidiki dalam rangka menindaklanjuti laporan. Endingnya bagaimana, ya kita serahkan kepada hukum saja. Nah, terus berikut. Semestinya kita kan sudah tahu bahwa tim ini sudah kerja dan prestasinya ya bagus. Apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu sebenarnya itulah yang sudah didapat oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Kita dapat katakan begitu. Karena mengapa demikian? Karena kan Komnas HAM tidak punya laboratorium forensik. Komnas HAM juga tidak melakukan penyitaan. Komnas HAM tidak melakukan penyitaan HP, tidak melakukan penyitaan CCTV. Semua ini disita oleh Polri. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu juga identik dengan apa yang dicapai oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Nah, nggak tahu saya apakah tim khusus ini pinjam tangan Komnas HAM untuk mengumumkan atau mereka bersama-sama, tapi sebaiknya Polri mengumumkan juga supaya masyarakat bisa tahu inilah yang sudah dikerjakan oleh Polri. Nah, buktinya Komnas HAM mengumumkan, apakah ganggu penyidikan yang diumumkan Komnas HAM? Ya tidak juga. Yang akan mengganggu penyidikan mungkin hal-hal yang sangat penting sekali yang dapat merubah keterangan saksi, dapat menghilangkan barang bukti dan menghambat jalannya pemeriksaan itu mungkin tidak diumumkan. Tapi kalau langkah-langkah yang sudah dilakukan dan hasil yang merupakan fakta ya seperti Komnas HAM melakukan ini bagus untuk meningkatkan citra kepolisian. Hanya saja kita mohon siapapun yang mengumumkan temuan atau hasil kerja, baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, tim khusus, maupun dari Komnas HAM, maupun dari Kompolnas, termasuk dari tim pengacara. Rakyat ini membutuhkan suatu ketenangan, kepastian. Jangan pagi, bahasa Jawanya Pak Karni lupa saya. Pagi tempe, pagi dele, sore tempe. Jadi berubah. Pagi diumumkan sudah ketemu CCTV-nya. Besoknya diumumkan lagi CCTV yang ketemu CCTV tetangga, bukan itu. Jadi kan bingung. Nah, kalau sering kayak gini ya sudah. Dan juga jangan lagi yang diumumkan itu adalah yang berupa jas atau penghakiman. Terjadi pembunuhan. Ini nggak benar. Tapi kalau diduga terjadi pembunuhan, ya monggo-monggo saja ngasih tugas pada polisi. Dan jangan juga dari aparat ataupun dari mana membatasi kebebasan. Republik ini adalah republik demokrasi yang diperjuangkan dengan darah, diperjuangkan dengan keringat, bahkan nyawa. Dari orde yang membatasi kita menjadi orde yang demokrasi. Kebebasan tapi tidak boleh juga mengganggu hak asasi orang lain. Jadi harus batas, silakan aja berpendapat. Nanti benar apa enggak itu dibuktikan, tapi jangan menghakimi dan jangan juga menimbulkan keresahan masyarakat. Kemudian harus bersabar. Nah, satu lagi Pak Karni yang perlu kita pikirkan adalah apakah hasil otopsi kedua ini akan merubah jalannya penyidikan. Saya katakan kalau ini berbeda 180 derajat dengan apa yang ditemukan pada saat pertama, jelas penyidikan akan berubah menjadi 180 derajat. Nah, berubahnya dari mana? Berubah dari yang diumumkan pertama ya Pak. Karena yang diumumkan pertama belum dicabut, yaitu tembak menembak. Nah, kalau ternyata dari luka dan dari sebagainya berbeda dengan ini, maka dia akan berubah. Tapi saya tidak tahu karena saya ini bukan anggota tim khusus. Apakah sekarang belum diumumkan pun jalan penyidikan sudah dirubah, tidak lagi tembak menembak? Saya tidak tahu. Karena saya tidak mau berkomentar terhadap yang saya tidak ketahui. Karena sudah ada statement bahwa dari penyelidikan telah dirubah menjadi penyidikan.
Nah, beliau-beliau lah yang tahu. Mestinya tadi beliau-beliau katakan yang dirubah jadi penyidikan itu untuk kasus yang mana? Apakah kasus yang dilaporkan ini atau kasus yang lain? Saya kira rakyat Indonesia menunggu. Saya mantan Kabariskrem, Pak, bukan Kabariskrem lagi. Jadi saya nggak di dalam. Ya, bapak-bapak lah yang nanya. Ini sudah menjadi penyidikan. Kalau nggak salah media sudah mengumumkan gitu, dan dari advokat pun sudah mengatakan begitu, tapi kita perlu tahu juga kasus yang mana yang dari penyelidikan telah ditingkatkan menjadi penyidikan, dan apakah SPDP-nya sudah ada, dan apakah sudah ada tersangkanya. Ya mungkin beliau perlu nambah ini Pak, karena saya juga bertanya juga ini, kan boleh kan bertanya kan? Terima kasih Pak Karni. Baik.